Ketiga orang ini sangat kuat, kata keluarga King Su, yang mengelilingi wanita muda dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Nona muda kedua, kita akan diselamatkan. Orang-orang ini sangat kuat dan pasti bisa menahan pencuri itu. Selama kita menerobos blokade dari dua master suci tahap akhir yang tersisa dari bajak laut Tiankui, kita dapat langsung melarikan diri dari area ini. Saat itu, kita akan langsung mendorong kapal perang ke titik ekstrim, dan kita akan dapat melarikan diri dalam sekejap. Itu benar, Nona kedua, kamu masuk ke kabin, dan aku akan segera mendesak pengekangan kapal perang untuk segera keluar. Ketika wanita muda ini mendengar kata-kata ini, dia langsung berkata dengan bersemangat, "Oke, Paman Ming dan Paman Bing, kalau begitu cepat pindahkan kapal perang dan pergi dari sini." Tapi, Paman Ming dan Paman Bing, jika kita bergegas keluar, bagaimana dengan ketiganya? Ada sedikit rasa malu di wajah kedua guru suci tahap akhir, dan mereka buru-buru berkata, "Nona muda kedua, mereka bertiga memiliki kekuatan tingkat guru suci tahap akhir. Dengan kesempatan yang bagus ini, jika kita tidak pergi, dan ketika mereka bertiga kalah, maka kita dalam bahaya," ucap Pak Tua Ming. "Tidak," jawab wanita itu dan berkata dengan sedikit marah, "Paman Ming dan Paman Bing, jelas pihak lain menyelamatkan kita dan berbagi tekanan dengan kita. Bagaimana kita bisa pergi begitu saja seperti ini?" Mata wanita itu tegas, sangat tegas. "Sekarang, sebagai wanita muda kedua dari keluarga King Su, saya memerintahkan semua orang, ikuti saya untuk membunuh musuh," dia berkata dengan tegas. Saat suara itu turun, dia akan bergegas keluar dari kapal perang dan bangun sendiri. Tidak jauh dari sini, seberapa tajam kesadaran Qin Chen, dia secara alami tahu semua yang terjadi di kapal. Jika keluarga King Su ini berani meninggalkan mereka dan pergi, Qin Chen tidak akan memaafkannya terlepas dari siapa dia. Untungnya, dia tidak akan pergi. Tapi Qin Chen juga mengerti sekarang. Gadis itu mengatakan kata-kata itu sebelumnya, tidak sengaja mencoba meninggalkan mereka bertiga di tengah pertempuran pencuri Tiankui, tetapi karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakannya. Alih-alih membiarkan mereka pergi dengan aman, itu akan menjebak mereka dalam bahaya. "Ah, lupakan saja, beri mereka bantuan, dan buat keputusan cepat," kata Qin Chen meremas tangannya, dan sesaat, 18 pedangki langsung membunuh sekelompok bandit. Tuan dari keluarga King Su langsung menemukan bahwa musuh yang sebelumnya bertarung dengannya, kepalanya terbang dan mati di tempat. Kedua tuan dari keluarga King Su terkejut, dan mereka segera menemukan bahwa Qin Chen mendesak energi pedang untuk membantu mereka, dan mereka sangat gembira. Dengan bantuan Qin Chen, tekanan pada keluarga King Su mereka sangat berkurang. Dua master suci tahap akhir yang tersisa dari pencuri Tiankui melihat ini, ekspresi mereka sangat marah, dan dengan raungan, mereka akan membunuh Qin Chen. "Hahaha, lawanmu adalah kami. Lalu bagaimana mungkin Paman Ming dan Paman Bing membiarkannya?" Mereka berdua segera mendesak basis kultivasi secara ekstrim, dan kemudian dengan paksa memenggal kepala, menghalangi dua master suci tahap akhir dari pencuri Tiankui, dan tidak membiarkan pihak lain pergi. Adapun yang tersisa mereka berdua tidak peduli dengan bandit dunia bawah, karena bandit yang tersisa bukanlah lawan dari roh pedang yang menakutkan ini. Di lain sisi, Raja Pedang Mu Zifeng memegang pedang di kedua tangan dan menebasnya lagi. Pedang itu menerangi langit, dan langsung menghancurkan bandit paruh baya yang jangkung itu. Bandit jangkung memuntahkan seteguk darah, ekspresinya ketakutan, dan menggelegar, Yuan suci mendidih di tubuhnya, dia telah memutuskan, membakar asalnya, untuk sepenuhnya membunuh Raja Pedang Mu Zifeng. Di tempat lain, Raja Hantu dan Yuepo berpisah dan bergegas menuju Qin Chen. "Nak, jika kamu bertemu denganku, kamu tidak beruntung, aku paling suka membunuh orang yang lebih kuat." Saat Raja Hantu berbicara, lingkaran riak transparan menyebar, membentuk ilusi yang menakutkan, serangan jiwa. "Gunakan serangan jiwa untuk melawanku."
Gumam Qin Chen mencibir, berpura-pura terjebak dalam serangan itu, matanya redup. Mengambil kesempatan ini, Raja Hantu dengan cepat mendekati dan menamparkan kepala Qin Chen dengan telapak tangan, dan kepala Qin Chen pasti akan meledak. Tiba-tiba, cahaya pedang yang ganas berkembang, dan sebuah kepala berputar ke langit. Dengan satu pedang, Raja Hantu itu mati secara tragis. Di sisi lain, jika Yu Qianzu menampilkan teknik 9 air ekstrim, dia akan dapat membunuh Yue Po ini dengan mudah. Tetapi ada orang lain di sini, dan dia tidak dapat mengekspos terlalu banyak. Meski begitu, setelah beberapa saat bertarung, bajak laut Yue Po sudah tidak mampu menahannya. Udara dingin tak berujung meledak, dan sosok Yu Qianzu sangat halus, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kehampaan. Dia tiba-tiba muncul di samping Yue Po. Cahaya pedang tak berujung menyala, menyinari mata Yue Po yang ketakutan, tubuhnya tiba-tiba disegel dalam kehampaan tak berujung, dan kemudian meledak dengan keras. "Tuanmu, saya akan membantu Anda." Setelah Yu Qianzu membunuh Yue Po, dia menegakkan tubuhnya dan menyapu ke arah Raja Pedang Muzifeng. Pada saat yang sama, sebuah pedang terpotong dengan berani. Dalam pedang ini, Yu Qianzu menampilkan jejak teknik warisan tertinggi Glasir Taiyin, fisik yang mengerikan mekar, dan kekuatan menakutkan diam-diam melintas di tubuh pedang. Bandit jangkung dan parubaya itu tampak ngeri, dan hanya merasakan tekanan yang mengerikan turun padanya. Napas ini menindasnya dan gemetar, dan dia merasakan ketakutan dari lubuk jiwanya. Dia menatap Yu Qianzu dengan mata terbelalak, dan ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah terlambat. Cahaya pedang Yu Qianzu menembus tubuhnya dalam sekejap, memotongnya secara langsung, dan vitalitas di tubuhnya musnah sepenuhnya. Ketiga pemimpin bandit itu semuanya mati. Apa asal-usul ketiga master ini? Itu terlalu menakutkan. Di pihak keluarga King Su, banyak master melihat pemandangan ini, dan kegembiraan mereka tiba-tiba meluap. Semangat juang mereka mendidih, semuanya dengan aura yang hebat, seolah-olah mereka telah meminum tonik besar, dan menerkam dua pemimpin tahap akhir yang tersisa. Kedua master suci tahap akhir dari Void Bandit akhirnya tidak bisa menahan kengerian mereka. Mereka berbalik dan akan melarikan diri. "Ingin lari? Bisakah kamu lari?" Paman Ming dan Paman Bing dari keluarga King Su langsung mengikuti mereka. Setelah dikepung begitu lama sebelumnya, hati mereka dipenuhi dengan api, dan bahkan asalnya pun terbakar. Namun usahanya sia-sia, kedua bandit itu menghilang seketika. "Terima kasih atas bantuan ketiga tuan," kata Paman Ming dan Paman Bing kembali ke medan perang, melambaikan tangan ke Qin Chen, menunjukkan rasa terima kasih. "Lalu silakan naik perahu. Kapal perang keluarga King Su kami sangat nyaman. Kali ini kami juga membawa minuman teh langit berbintang dan giok Raja Naga dari alam surga selatan. Ketiganya bisa datang dan minum," kata wanita muda dari keluarga King Su berteriak kegirangan dari sisi kapal. Mendengar ini, ekspresi Paman Ming dan Paman Bing tiba-tiba berubah. Qin Chen terkekeh, dia bisa melihat bahwa wanita ini benar-benar relatif sederhana dan memiliki keberanian. "Tuan, apakah Anda ingin?" kata Dao Wang Mu Zifeng menoleh. "Yah, bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga King Su adalah keluarga teratas di alam surga selatan? Kita akan pergi ke alam surga selatan kali ini untuk menemukan keluarga Ji kuno, tetapi keluarga Ji sama sekali tidak ditandai di peta. Jika keluarga King Su benar-benar keluarga teratas, mungkin ada beberapa petunjuk," kata Qin Chen dengan senyum ringan. Ketiga Qin Chen terbang dan memasuki kapal perang. Paman Ming dan Paman Bing tiba-tiba menunjukkan sedikit kewaspadaan di wajah mereka, dan tubuh mereka tegak, dan Shen Yuan melonjak di tubuh mereka. Karena takut Qin Chen akan melakukan sesuatu. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya, begitu dia melakukannya di kapal perang ini, mereka tidak bisa menahannya sama sekali. "Paman Ming dan Paman Bing, apa yang kalian berdua lakukan dengan linglung? Cepat dan minta ketiga dermawan itu memasuki kapal perang," kata wanita itu memandang Qin Chen dengan penuh semangat. Dia datang ke sisi Yu Qianzu,
dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak, kekuatanmu sangat kuat, terima kasih telah menyelamatkan kami, jika bukan karena kamu, kapal dagang dari keluarga Kingsu mungkin akan berbahaya. Saya nona muda kedua dari keluarga Kingsu. Nama saya Silan, bagaimana dengan kakak?" Silan menatap Yukiansu dengan penuh semangat dan mendatanginya, dengan tatapan iri di matanya. Paman Ming buru-buru berjalan ke depan, memimpin Qin Chen dan yang lainnya menuju bagian dalam kapal perang. Kapal perang ini sangat luar biasa. Setelah beberapa saat, Qin Chen dan yang lainnya melangkah ke bagian dalam kapal perang, dan mereka tidak bisa menahan rasa kagum. Kapal perang ini sangat luas dan ruang interiornya sangat besar dan mewah, dan layak menjadi instrumen suci teratas. Setelah Qin Chen duduk, 3 cangkir teh harum segera muncul, dan aroma menyegarkan langsung memenuhi ruang tamu. "Sungguh teh yang enak," kata Qin Chen melihat teh di cangkir dan menghela nafas. Raja Pedang Mu Zifeng tertawa dan berkata, "Kursi ini bernama Mu Zifeng, dulunya adalah penguasa Sekte Pedang Surgawi di alam surga selatan." Sekte Pedang Surgawi. Keduanya saling memandang, dan keduanya sedikit bingung. Apakah ada sekte seperti itu di alam surga selatan? "Aku ingat, Sekte Pedang Surgawi, tampaknya ada satu Feng Huitian di alam surga selatan, tetapi sekte pedang itu hanyalah kekuatan biasa hari itu," kata Paman Ming sedikit terkejut, melihat Raja Mu Zifeng. Dia tampak sedikit terkejut. Raja Pedang Mu Zifeng tersenyum sedikit dan berkata, "Keduanya benar, itu adalah sekte pedang surgawi dari Feng Huitian, tetapi sekte pedang surgawi saya dihancurkan oleh orang lain, dan saya adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh sekte, jadi saya melakukan perjalanan. Siapa tahu bertemu dengan tuan muda dan nona muda ini, yang dianggap sebagai kehidupan kedua. Dapat dikatakan bahwa hidup saya diberikan oleh tuan muda dan nona muda ini." Paman Ming dan Paman Bing tidak bisa menahan nafas lega. Mereka cukup waspada terhadap Qin Chen dan yang lainnya sebelumnya, tetapi sekarang setelah berbicara, mereka melonggarkan kewaspadaan mereka terhadap mereka bertiga. Setelah mereka mengatur kamar untuk Qin Chen, King Su Silan bertanya, "Paman Ming, sudah berapa lama kita keluar kali ini?" "Nona kedua, ini sekitar 5 tahun," kata Paman Ming. 5 tahun telah berlalu begitu cepat. Akhirnya saatnya untuk melihat adikku lagi. Wajah King Susilan menunjukkan senyuman, "Kali ini kita mendapatkan buah fusi di hutan iblis di surga barat. Jika itu terjadi, saudara perempuan saya akan dapat pulih, tetapi sayangnya, jalur bisnis alam surga barat belum dibuka sepenuhnya. Nona kedua, tapi kita tidak menyia-nyiakan 5 tahun. Alam surga barat dan alam surga selatan kita bersebelahan dengan alam ras monster. Sekarang ras monster adalah salah satu ras besar teratas di alam surga. Semua keluarga besar berjuang untuk bisnis dengan monster race. Sulit bagi kita untuk melewati beberapa level. Sayangnya, keluarga Kingsu kita tidak memiliki kontak dengan alam surga timur, alam surga utara, dan kekuatan lainnya. Di masa lalu, keluarga Kingsu kami perlu menghubungi pasukan lain," kata Paman Ming menggelengkan kepalanya. "Paman Ming, jangan khawatir, meskipun nenek moyang sudah tua, bakat kakak perempuan pasti akan membuat keluarga Kingsu kita bersinar lagi." King Susilan berkata sambil tersenyum. Di kamar mewah, Qin Chen dan Yukian Sumandi merasa sangat nyaman. Keduanya memejamkan mata sejenak dan mulai memeriksa kultivasi mereka sendiri. Hari ini, Qin Chen baru saja menembus puncak jangka menengah guru suci. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu di lempeng giok keberuntungan semesta, dia tidak terburu-buru untuk mencapai tahap akhir. Qin Chen tahu bahwa setiap terobosan dia membutuhkan banyak sumber daya. Namun, hal terpenting bagi Qin Chen sekarang adalah menemukan tubuh fisik untuk Venerable Skyfire. Meskipun Qin Chen telah memperbudak banyak orang kuat, tidak ada yang mulia Zun di sisinya. Yang mulia Skyfire dan yang lainnya benar-benar kuat. Mereka tidak akan pernah bisa memulihkan jiwa mereka dengan mengandalkan pohon iblis 10.000 alam untuk memulihkan jiwa mereka.
Mereka hanya bisa mendapatkan tubuh dan jiwa mereka. Hanya setelah itu mereka dapat dikembalikan ke puncaknya. Setelah dikejar oleh Demon Venerable Demon Race, Qin Chen juga merasakan krisis yang kuat di dalam hatinya. "Ayo pergi, keluar dan berkeliling," kata Qin Chen, dan Yu Qiansu meninggalkan ruangan, berjalan keluar, dan menonton dari kapal perang. "Sister Meng Sui, Brother Chen Xing, apakah Anda ingin berkunjung? Saya melihat Anda mengunjungi kapal perang kami di sistem formasi sebelumnya, jadi saya segera datang. Ini adalah pusat kendali kapal perang kita. Ini sangat ketat, tapi tidak apa-apa jika saya yang membawa kalian." King Susilan berkata sambil tersenyum. "Apakah ini diperbolehkan?" kata Qin Chen tersenyum. Dia benar-benar ingin melihat inti kendali dari kapal perang ini. Hanya ketika dia melihat inti kontrol dia akan mengetahui seluruh proses pemurnian. Tentu saja, jika itu akan membawanya ke masalah keluarga King Su, dia tidak akan memaksanya. "Tidak apa-apa, tidak masalah jika aku ada di sana." King Su Silan tersenyum, memperlihatkan dua lesung pipi yang lucu. Di alam surga selatan saat ini. Ini adalah alam yang luar biasa, dengan aura peri yang tak ada habisnya, dan aura seperti awan dan kabut, bertahan di sini, sangat melimpah. Ini adalah wilayah keluarga Zuge di alam surga selatan. Keluarga Zuge, salah satu keluarga teratas di alam surga selatan, memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki sejarah yang sangat panjang di alam surga selatan, dan merupakan raksasa. Pada saat ini, di ruang misterius jauh di dalam keluarga Zuge, nenek moyang keluarga Zuge sedang duduk bersila, dan kekuatan takdir tetap ada di sekelilingnya, menunjukkan ketidakkekalan takdir dan reinkarnasi langit dan bumi. Langit alam surga ini tampaknya akan berubah. Saya merasakan kekuatan takdir yang luar biasa berubah. Tampaknya alam surga akan mengantarkan perubahan drastis dalam waktu dekat. Gumam nenek moyang keluarga Zuge membuka matanya. Sementara dia berpikir, tiba-tiba jantungnya melonjak dan dia merasakan datangnya takdir. Sesuatu telah datang ke keluarga Zuge saya. Tampaknya mempengaruhi keberuntungan masa depan keluarga Zuge saya. Apa itu? Saya merasa nasib saya semakin dekat, kata nenek moyang keluarga Zuge mengangkat alisnya. Pada saat yang sama, sebuah suara datang dari dunia luar, dari salah satu bawahannya. "Leluhur, ada beberapa senior yang ingin datang menemui Anda, dan mereka sekarang ada di keluarga Zuge saya," kata bawahan itu. Nenek moyang Zuge mengangkat alisnya dan matanya berkilat, mengungkapkan kekuatan takdir yang tak ada habisnya, menghitung secara naluriah. Dia bertanya, "Siapa itu?" Kembali ke leluhur, pihak lain tidak mengatakannya, tetapi momentum pihak lain sangat kuat. "Hahaha, kamu pantas menjadi leluhur keluarga Zuge. Teknik perhitungan surgawi telah mencapai puncaknya, dan itu adalah suatu keharusan di surga." Kata mereka yang datang adalah 3 sosok agung. Begitu mereka muncul di sini, aturan langit dan bumi dari seluruh kediaman keluarga Zuge dilanggar, ditolak dengan panik, seolah-olah semua langit diinjak di bawah kaki mereka. Apa yang telah terjadi? Mengapa saya tidak bisa melihat matahari besar di langit? Saya tidak bisa merasakan nafas surga. Di keluarga Zuge, banyak pria kuat mengangkat kepala dengan takjub. 3 orang dewasa telah datang ke keluarga Zuge saya, dan keluarga Zuge saya penuh kemuliaan, tetapi saya juga meminta 3 senior untuk menahan aura, jika tidak, murid keluarga Zuge saya akan menderita. Ketika leluhur keluarga Zuge melihat mereka bertiga, matanya sedikit terkejut, dan dia langsung berbicara. "Pembicaraan yang bagus, pembicaraan yang bagus," kata mereka bertiga tertawa, dan nafas di tubuh mereka tiba-tiba menjadi tertutup. Dalam sekejap, sepertinya langit mulai cerah, aura tak berujung menghilang dalam sekejap, dan ketenangan dipulihkan dalam keluarga Zuge. Ketiganya jatuh ke alam rahasia keluarga Zuge, seolah memasuki rumah mereka sendiri. Sangat bebas, sambil mengamati sekeliling.
Tanpa diduga, nenek moyang keluarga Zuge menemukan tempat yang begitu bagus. Ini sangat bagus, kata salah satu dari mereka tersenyum tipis. Jika ada yang melihat ketiga orang ini, mereka akan terkejut, karena keduanya, Yang Mulia Meising dari Istana Bintang Dewa, yang lainnya adalah Yang Mulia Ye Guang dari Pekerjaan Surgawi, dan yang lainnya sama-sama jelas juga merupakan sosok Yang Mulia Zun. Ketiganya bercanda. Saya tidak tahu untuk apa ketiganya ada di sini, kata leluhur keluarga Zuge, dan dia segera berdiri, dan tiga kekuatan besar bersatu, yang tampaknya merupakan peristiwa besar. Tak perlu dikatakan, Yang Mulia Meising dan Yang Mulia Ye Guang, orang lainnya adalah Yang Mulia Dayu Sensan, yang juga merupakan salah satu kekuatan teratas di surga, dan itu sangat menakutkan. Yang Mulia adalah leluhur keluarga Zuge, bukankah itu tujuan menungguku? Kata Tuan Dayu Sensan tersenyum tipis, matanya sangat mendominasi, seperti dua roda bintang yang berputar, melonjak dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Nenek moyang keluarga Zuge sedikit tidak senang. Tiga kekuatan teratas ini sangat mengganggu dan tidak menempatkan keluarga Zuge di mata mereka. Keluarga Zuge-nya juga merupakan kekuatan tertinggi di alam surga selatan, dan dia juga merupakan Yang Mulia Zun. Oke, Tuan Jiuyu, jangan buang waktu, Zuge Rulong, kali ini aku menunggumu, dan tentu saja aku punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan padamu. Yang Mulia Ye Guang dari Tianzu berkata, mungkinkah mereka bertiga datang untuk Laut Pasang Surut? Fikir nenek moyang Zuge mengangkat kepalanya dan bertanya. Tepat sekali, aku menunggu saat ini datang ke sini, karena aku ingin kamu menghitung untukku, itu adalah masalah di Lautan Pasang Surut. Ucap Yang Mulia Ye Guang berkata. Mata leluhur Zuge berkilat dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tiga tuan, kamu terlalu berlebihan menilaiku. Meskipun lelaki tua ini menguasai seni takdir, lelaki tua ini secara alami juga mengkhawatirkan apa yang terjadi di Lautan Void. Apalagi Lautan Suhai terlalu berbahaya. Leluhur Zuge, jangan khawatir, kami datang bukan untuk menghitung leluhur mayat iblis, tetapi untuk menghitung pemuda yang dikejar oleh leluhur iblis. Kata Ye Guang, pria muda, mata Zuge Rulong berbinar, oh begitu, kamu ingin mencari alasan mengapa leluhur mayat iblis mengejar pemuda itu. Benar, keluarga Zuge Anda adalah keluarga takdir yang terkenal di alam surga selatan. Apa Anda bahkan tidak bisa menghitungnya untuk seorang pemuda, kata Yang Mulia Jiuyu menyipitkan matanya. Mata Zuge Rulong berkilat, dan berkata, dalam hal ini, lelaki tua ini akan menghitung untuk ketiganya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa pihak lain ingin menemukan pemuda itu, bukan hanya karena dia ingin tahu alasan leluhur mayat iblis itu mengejarnya, tetapi juga karena pemuda itu dapat berkomunikasi dengan sosok samar dengan totem di Suhai. Dia duduk bersila, ia langsung memacu roda takdir. Dalam sekejap, cahaya takdir yang tak berujung melonjak di tubuhnya, dan sungai takdir yang luas muncul. Mata Zuge Rulong terkonsentrasi, dan tubuhnya melonjak dengan jimat takdir yang besar, menelusuri ke belakang. Cahaya takdir mulai mencari pemuda yang diburu di Suhai. Kekuatan takdir dalam kegelapan mulai merembes ke dalam kehampaan. Di Lautan Pasang Surut, Qin Chen dan Yu Qiansu sedang mengajari Silan sebuah teknik pedang, dan tiba-tiba, rasa krisis yang kuat muncul di benak Qin Chen. Hah, kenapa ini? Kata dia kaget. Perasaan ini sangat tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang berminyak merayapinya, sangat tidak nyaman, seolah-olah seseorang sedang mengawasinya dalam kegelapan. Qin Chen mengangkat tangannya dalam sekejap dan menempatkan semua batasan. Sao Chen, apa yang terjadi? Mata Yu Qiansu serius, dia tahu bahwa Qin Chen tidak akan pernah tanpa tujuan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya merasa ada krisis yang datang dalam kegelapan, dan seseorang memata-matai keberadaan saya. Dalam tubuh Qin Chen, kitab asal-usul tiba-tiba meledak menjadi cahaya, dan halaman-halaman takdir mulai muncul, berbenturan, dan kekuatan takdir terpancar dari Qin Chen,
dan kitab asal-usul juga meledak menjadi cahaya, menyatu dengan Qin Chen. Ini adalah teknik takdir, yang membuat beberapa hal diramalkan. Perasaan ini pernah dirasakan oleh Qin Chen ketika dia berada di kota Dongguang. Tapi saat itu, perasaan itu sangat samar, tapi kali ini perasaan itu sangat jelas. Perasaan inilah yang sering muncul saat bahaya datang. Memata-matai keberadaanmu. Mata Yukiansu menyipit, apakah itu anggota keluarga Zuge? Keluarga Zuge dari alam surga selatan bertanggung jawab atas takdir, dan telah menguasai kemampuan rahasia surgawi di zaman kuno, menjadikan Yukiansu orang pertama yang memikirkan pihak lain. Mata Qin Chen dingin, anggota keluarga Zuge ini benar-benar bertahan. Qin Chen segera duduk bersila, mendengus dingin, menggunakan teknik takdir, melawan, dan ingin menghitungnya. Itu tidak mudah. Dia mendesak seni Kaisar Dewa Bintang 9 di tubuhnya, dan kekuatan totem bangkit dan mengelilingi Qin Chen. Surga Selatan, tempat rahasia keluarga Zuge. Di depan Zuge Rulong, cahaya takdir yang mengerikan menyelimutinya, membentuk sungai takdir yang mengerikan. Di sungai takdir, beberapa sosok mulai bermunculan. Seperti yang diharapkan menjadi leluhur Zuge, dihitung dalam keberadaan rahasia surgawi. Sungai takdir ini, meskipun saya juga dapat memata-matainya, tetapi jika saya ingin mencari orang tertentu di dalamnya, saya tidak dapat melakukannya. Venerable Jiuyu menyipitkan matanya, memandangi sungai takdir dan berkata dengan suara yang dalam. Sungai takdir mencatat nasib semua orang di surga. Meskipun kami telah melampaui surga, saya masih akan meninggalkan sosok di sungai takdir. Hanya detasemen sejati yang dapat membuat hidup abadi. The Art of Destiny, salah satu seni ilahi yang paling luas di surga. Keluarga Zuge ini pada zaman kuno, tetapi murid dari Sekte Mesin Surgawi. Sekte Mesin Surgawi berada di alam surgawi kuno. Itu adalah kekuatan yang jauh lebih menakutkan daripada istana bintang dewa kita. Sekarang istana misteri surgawi dihancurkan, dan tidak ada lagi misteri surgawi di dunia. Kata Yang Mulia Penghancur Bintang menghela nafas. Mereka terlihat tenang, karena mereka tahu bahwa pemuda yang dikejar oleh Demon Rache Demon Venerable hanya setingkat dengan Holy Master. Berdasarkan kultivasi Zuge Rulong, leluhur keluarga Zuge, meski telah memasuki masa kemunduran, namun, dia juga orang yang kuat di alam Zun puluhan ribu tahun yang lalu, dan tidak akan ada masalah dalam menghitung seorang guru suci. Tetapi ketika Zuge Rulong menatap sungai takdir, mencoba mencari sosok manusia Tianjiao yang dikejar oleh Raja Iblis, tiba-tiba, di sungai panjang takdir, seberkas cahaya takdir menyinari, dan samar-samar, di sungai panjang takdir, sepertinya ada bayangan yang muncul, mencoba menggigitnya kembali. Hah, aneh, kenapa nasib orang ini begitu aneh hingga aku tidak bisa menangkapnya sama sekali. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi rahasiaku. Ini menarik. Dewa ingin melihat apa yang menghalangi deduksi saya. Kata dia berbisik, tatapannya bahkan lebih penuh kemenangan, dan kekuatan para bangsawan tua memenuhi tubuhnya, menyebabkan dunia mengaum. Begitu kekuatan Zuge Rulong keluar, sungai takdir menjadi semakin jernih. Samar-samar, sepertinya ada sosok yang menyelinap di sungai takdir. Zuge Rulong membuka matanya. Tiba-tiba, di atas sosok itu, tiba-tiba rune totem yang aneh muncul, dan paksaan yang menakutkan tiba-tiba mekar. Tidak baik, hati Zuge Rulong terkejut, dan rasa krisis yang mendalam datang, ekspresinya berubah drastis, dia buru-buru mundur, dan ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Dia menyemburkan seteguk darah, dan dia batuk darah satu demi satu. Evolusi sungai takdir hancur dalam sekejap pada saat yang sama, dan rambut putihnya beterbangan dari udara tipis. Zuge Rulong, ada apa denganmu? 3 master hebat termasuk Yang Mulia Penghancur Bintang terkejut, karena melihat mata Zuge Rulong berdarah, situasinya cukup serius. Bukankah itu hanya untuk menghitung guru suci biasa? Orang-orang di sebelah mereka terkejut. Yang Mulia Jiuyu dan yang lainnya bukanlah orang biasa.
Mereka memiliki berbagai pengetahuan. Mereka secara alami tahu bahwa Zhuge-Rulong telah merusak asalnya. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Hanya Tuan Suci, bagaimana itu bisa menyebabkan reaksi yang begitu mengerikan? Bahkan Yang Mulia, dengan takdir keluarga Zhuge, ini tidak akan terjadi. Mata Zhuge-Rulong sangat merah, dan telinganya berdarah. Dia tampak sedikit menakutkan. Tubuhnya berfluktuasi hebat, dan dia akan duduk. Venerable Jiuyu mendengus, dan setelah melihat satu sama lain, mereka bertiga dengan cepat menembak untuk memasukkan energi kehidupan yang kuat ke tubuh Zhuge-Rulong untuk membantunya menghadapi nasib buruk.